Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Shalom. Jumpa lagi pada malam ini 23 November 2022. Dari Pastori 4 Jemaat Koinonia Kupang, saya menyapa umat Tuhan. Salam damai sejahtera. Saya mengajak kita, baiklah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh membutuhkan firman-Mu di dalam hidup kami. Karena itu, datanglah dan memberkati kami sekalian. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saya mengajak kita, baiklah kita mendengarkan kebenaran firman Allah yang dapat saya bacakan di dalam kitab Maleakhi pasalnya yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Beginilah bunyi firman Allah. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang akan dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam, dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Bapak Ibu, demikianlah kebenaran firman Allah. Sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, kita baru saja merayakan bulan lingkungan hidup, dan kita siap untuk merayakan minggu-minggu Advent untuk mempersiapkan diri kita menyambut kedatangan Kristus. Karena itu, kebenaran firman Allah malam ini mengingatkan kepada kita untuk kita bisa hidup berwaspada dan benar-benar memelihara kekudusan hidup kita, supaya kita dapat menyambut kedatangan Tuhan dengan kesungguhan hati dan perilaku hidup yang kudus. Kalau kita perhatikan kitab Maleakhi, maka sesungguhnya orang-orang yang hidup pada zaman ini, banyak di antara mereka yang gemar melakukan berbagai-bagai tindakan kejahatan di dalam kehidupan mereka. Orang tidak lagi dapat menghormati Tuhan dengan sungguh-sungguh. Padahal sudah begitu banyak kasih sayang dan kemurahan Tuhan yang sudah dinyatakan kepada umat manusia. Tapi banyak orang yang tidak lagi hidup dalam kekudusan dan sungguh-sungguh taat pada Tuhan di dalam keseharian hidup. Bahkan orang-orang yang gemar melakukan tindakan yang jahat itu masih juga mau menantang akan Allah dengan mempertanyakan, di manakah Allah yang menghukum itu? Itu bisa kita perhatikan pada pasal sebelumnya, pada Maleakhi pasal yang kedua ayatnya yang
17. Ternyata di sini kita melihat bahwa manusia begitu berani untuk menantang siapa sesungguhnya Tuhan itu. Mereka malah mempertanyakan, di mana Dia? Di manakah Allah yang menghukum umat manusia itu? Coba kita membayangkan perilaku hidup yang sedemikian rupa. Sudah melakukan berbagai tindakan yang jahat dan tidak menghormati Tuhan dalam hidup, tapi juga menantang keberadaan Tuhan. Ini benar-benar sebuah tindakan yang sungguh di luar dari kehidupan umat yang disebut imamat yang rajani dan bangsa yang kudus itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Karena itu melalui kitab Maleakhi ini, khususnya pada pasal yang ketiga, Allah mengumumkan kepada umat manusia melalui Maleakhi bahwa Ia yang dicari, Ia yang ditanya keberadaannya, Dia pasti akan datang. Tapi ingat bahwa ketika Ia datang, tidak ada seorang pun yang bisa bertahan untuk menghadapinya. Manusia tidak mungkin memiliki kemampuan untuk menghadapi Sang Kudus yang akan datang untuk menjumpai kehidupan umat manusia. Bahkan digambarkan di sini kalau kita perhatikan dalam pembacaan kitab suci tadi. Ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak. Coba bayangkan Bapak Ibu, siapakah di antara kita umat manusia yang sanggup berhadapan dengan Tuhan sekaligus akan mengalami proses pemurnian sebagaimana yang digambarkan di dalam kitab Maleakhi pasal yang ketiga ini. Apakah kita sebagai manusia yang berdaging ini, bertubuh dan berdaging ini akan bisa mampu bertahan memasuki proses pemurnian sebagaimana seorang tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu, atau seorang tukang emas dalam memurnikan emas dan perak yang mesti memasukkan logam dan emas itu ke dalam api pemurnian. Siapa di antara kita yang bisa bertahan, apalagi bisa mengalami kehidupan dan keselamatan kalau proses ini Allah kerjakan untuk kehidupan kita? Itulah sebabnya di dalam bacaan tadi melalui Nabi Maleakhi, Allah mengumumkan kepada dunia bahwa Tuhan yang kamu cari, Dia pasti akan datang. Dia akan datang untuk melakukan proses pemurnian bagi kehidupan umat manusia. Dan proses pemurnian yang Dia lakukan itu sebagaimana tergambar jelas pada ayat yang kedua. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam
dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Siapa gerangan di antara kita yang bisa bertahan dan sanggup mengalami proses pemurnian yang demikian? Kalau demikian, kita hanya bisa dapat mengalami keselamatan kalau Tuhan berbalas kasih dengan kehidupan kita. Karena pada diri kita tidak punya kemampuan apa-apa untuk bisa lolos, bisa mengalami kehidupan dan keselamatan jika proses pemurnian seperti orang memurnikan logam dan emas dalam sebuah api yang bernyala-nyala. Karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita belajar melalui kebenaran firman Allah ini. Dan kita lihat di sini bahwa proses pemurnian itu akan dimulai dengan para pelaku pelayanan. Pada ayat yang ketiga menyebut bahwa ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Kalau demikian, proses pemurnian itu akan dimulai dari para pelaku pelayanan, para pendeta, para penginjil, para penatua, diaken, pengajar, seluruh komponen pelayanan yang selama ini berdiri atas namanya untuk mewartakan warta keselamatan itu akan mengalami proses pemurnian supaya benar-benar mereka dimurnikan sehingga menjadi pribadi-pribadi yang benar-benar mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Kalau demikian, Bapak, Mama, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, proses pemurnian itu akan dimulai bagi para pelaku pelayanan dan berlanjut untuk segenap umat Tuhan. Dan ingat, siapakah di antara kita yang bisa bertahan dalam proses pemurnian dimaksud? Karena itu, berserah diri secara penuh kepada Tuhan, memohonkan belas kasih dari Tuhan di dalam hidup kita. Karena dengan proses pemurnian sebagaimana yang tergambar di dalam bacaan ini, kita hanya bisa mengalami keselamatan oleh anugerah Allah semata. Sebab pada diri kita tidak ada sesuatu pun yang bisa membentengi kita memasuki dalam proses pemurnian itu. Karena itu sudah waktunya kita harus berupaya untuk hidup lebih berkenan kepada Tuhan. Dalam persiapan kita untuk memasuki perayaan minggu-minggu Advent, ingatlah, bagi kita yang tengah memiliki perilaku hidup yang tidak kudus, yang masih mencuri, berhenti mencuri. Yang masih melakukan perzinahan, berhenti dengan perbuatan zina. Yang masih melakukan berbagai-bagai tindakan kekerasan terhadap sesamanya, yang masih memiliki perilaku hidup yang tidak jujur, yang pemalas beribadah, yang pemalas membaca kitab suci, berhenti dengan perilaku-perilaku itu. Segera persiapkan diri kita untuk menanti kedatangan Tuhan, supaya melalui kasih karunia-Nya kita mengalami proses pemurnian dan diperkenankan untuk tetap ada di hadirat-Nya, menyatakan syukur dan sembah kita kepada Tuhan.
Jangan lengah. Segera mengalami pertobatan di dalam hari-hari hidup ini, untuk kesiapan kita menanti kedatangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati umat Tuhan sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang terus memberkati kami. Malam ini hamba mau berdoa untuk seluruh kesiapan umat Tuhan bersama dengan para pelaku pelayanan dalam rangka untuk mempersiapkan diri memasuki perayaan Minggu-Minggu Advent. Tuhan Yesus, bantulah kami sekalian. Juga hamba berdoa untuk umat-Mu yang dalam penderitaan sakit, baik di rumah sakit maupun dalam rumah tangga mereka. Tuhan, berkenan dalam kasih karunia-Mu, biarlah mereka dapat dipulihkan, dan biarlah itu terjadi seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Kami akan beristirahat malam ini. Datanglah dan memberkati kami sekalian. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam. Selamat beristirahat. Tuhan terus melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Salam.